Kalian ingin kesetiaan tapi tak mau repot membangun komitmen. Kalian ingin dicintai sepenuhnya, tapi tak ingin memikul tanggung jawab. Kalian ingin dipercaya tapi masih tergoda membuka pintu belakang. Kalian ingin pasangan yang kalian impikan tapi lupa usaha dan prosesnya. Manusia modern saat ini ingin segalanya, tanpa mau berurusan dengan konsekuensinya. Sama juga dengan kasus perselingkuhan menginginkan segalanya. Dan ketika topengnya terbuka, yang keluar hanyalah kalimat daur ulang. Aku khilaf dan aku minta maaf. Jika itu khilaf, maka itu hanya bumbu retoris untuk menutupi fakta bahwa perselingkuhan adalah keputusan yang melewati berbagai tahapan sadar. Karena tidak ada orang yang tersandung lalu jatuh ke pelukan orang lain. Atau ada yang salah tekan hingga tiba-tiba video call tengah malam dengan mantan. Atau juga ada yang kebetulan tergoda, lalu membiarkan dirinya larut dalam kesempatan. Perselingkuhan bukan badai yang datang tanpa aba-aba. Ia seperti bangunan yang disusun perlahan. Diawali dengan celah kecil, lalu dibiarkan hingga menjadi pintu terbuka. Bukan karena tidak tahu itu salah, tapi karena ketakutan kehilangan kenikmatan lebih besar daripada ketakutan kehilangan pasangan. Kalau kita berbicara data, narasumber, dan realita, apakah perselingkuhan itu kekhilafan dan kebiasaan? Maka National Opinion Research Center menemukan, lebih dari 70% pelaku perselingkuhan mengulanginya jika diberi kesempatan kedua. Jadi jika perselingkuhan itu benar-benar kekhilafan, maka cukup terjadi sekali. Lantas kenapa perselingkuhan itu terjadi? Pertama, normalisasi pengkhianatan. Media sosial menjadikannya meme, film menjadikannya romansa, lagu menjadikannya lirih, dan algoritma mendukungnya dengan fitur mungkin kamu kenal. Pengkhianatan bukan lagi dosa tapi sekadar tren yang naik turun seperti saham. Kedua, kepemilikan semu, di mana banyak orang merasa memiliki pasangan, tapi tidak benar-benar menghargainya. Mereka ingin seseorang yang setia menunggu di rumah, tetapi tetap ingin kebebasan untuk bermain di luar. Mereka ingin dicintai tapi ingin hak untuk tidak bertanggung jawab. Dan ketiga, ilusi kontrol di mana pelaku perselingkuhan seringkali berpikir bahwa mereka bisa bermain api tanpa terbakar. Mereka percaya bahwa selama tidak ketahuan itu bukan kesalahan. Lupa bahwa kebenaran tidak selalu butuh saksi untuk menjadi nyata. Dan jika kalian berpikir, selingkuh itu hanya sebuah kesalahan yang mengakibatkan dampak yang dirasakan antara dua personal, maka coba kita perhatikan bagian ini, di mana pengkhianatan merusak harga diri korban, karakter, dan mengakibatkan trauma yang berjangka panjang, sehingga membuat mereka mempertanyakan nilai diri sendiri. Kemudian, perselingkuhan menciptakan netizen dan generasi yang sinis terhadap konsep komitmen, seolah-olah itu hanya sekedar olokan dan perselingkuhan dianggap arena yang normal. Dan jika masih belum percaya bagian dampak ini, maka perhatikan kolom komentar di pembahasan ini, mereka akan berasumsi berbagai gambaran di antaranya. Tidak semua orang selingkuh karena niat, kadang pasangannya duluan yang bikin ilfil. Kemudian asumsi dengan gambaran, kalau udah dikasih kesempatan kedua dan masih ngulang, itu bukan khilaf, itu sekedar hobi. Berikutnya dengan asumsi yang menggambarkan, sebagian orang setia bukan karena cinta, tapi karena nggak ada yang ngajak selingkuh. Atau juga asumsi dengan gambaran, kesetiaan tanpa akal sehat cuma membuat kalian jadi objek penderita. Dan terakhir asumsi yang membantah, seolah-olah agar si Kublet dan kalian yang memainkan akal dan logika menyuruh, dengan ungkapan jangan terlalu membenci pelaku, karena dalam skenario yang berbeda, mungkin kita juga bisa jadi mereka. Jadi jika ada yang berasumsi hal tersebut, mohon dimaklumi, karena netizen dan generasi hasil pemikiran, sinis akan selalu membenarkan kebodohan dengan dalih yang tak masuk akal. Dan dampak terakhir, ketika kesetiaan tidak lagi dihargai, maka hubungan hanya akan menjadi transaksi murahan, bukan menjadi sebuah ikatan. Lantas bagaimana mencegah atau menghadapi perselingkuhan? Pertama, jika kalian setia, jangan malu mempertahankan prinsip. Kesetiaan bukan kelemahan tetapi standar. Jangan rendahkan diri dengan bertahan pada seseorang yang bahkan tak bisa menjaga dirinya sendiri. Kedua, jika kalian diselingkuhi, jangan cari alasan untuk bertahan. Selingkuh bukan kecelakaan tapi keputusan. Maafkan jika mau, tapi jangan beri kesempatan kedua tanpa konsekuensi. Ketiga, jika kalian pernah berselingkuh, lakukan perubahan nyata atau akui saja bahwa itu memang sifat kalian. Jangan berlindung di balik kata khilaf, karena itu bukan momen lemah, tapi keputusan yang penuh kesadaran. Keempat, jika kalian belum menghadapi ini, sadarlah sejak sekarang. Jangan percaya janji tanpa tindakan. Bangun hubungan dengan fondasi kejujuran bukan dengan ketakutan. Dan terakhir, jika hubungan itu ada permasalahan atau konflik, maka selesaikan secara hormat, bukan menjadi dasar untuk mengambil tindakan primitif. Karena tanpa dijelaskan kita pun tahu perbedaan manusia dan hewan itu apa. Jadi apakah perselingkuhan itu kekhilafan? Maka jawabannya tidak. Karena itu keputusan sadar. Dan apakah itu kebiasaan? Maka jawabannya bisa jadi. Karena sekali seseorang mencicipi pengkhianatan, dia akan sulit menolak godaan berikutnya. Bagi kalian yang pernah berselingkuh dan merasa tersinggung, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah kalian menyesal karena melakukannya, atau hanya karena ketahuan? Dan bagi kalian yang setia tapi pernah diselingkuhi, ingatlah, kesetiaan adalah prinsip, tapi bukan jaminan kalian akan mendapatkan pasangan yang layak. Jangan bangga menjadi korban hanya karena kalian setia. Setia itu baik, tapi menutup mata terhadap kenyataan adalah kebodohan. Chico Blade tidak membela siapapun, baik pelaku ataupun korban, atau juga menunjukkan diri sebagai si paling kepo, provokasi dan mengatakan si paling benar. Tapi Chico Blade hadir, karena dunia tidak butuh air mata untuk menyesal dan berubah, tetapi logika yang berani melawan kebiasaan bodoh. Karena dampak kebodohan, tidak seindah ungkapan jika selingkuh itu indah. Jika setuju dengan pembahasan ini, berikan pendapatmu, dan jika pembahasan ini berfaedah, jangan lupa sukai, ikutin, dan bagikan. Karena di zaman ini, suara tanpa dukungan hanya gema tanpa arti. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya, Chico Blade.